Hanya selalu suka merasa khawatir. Bab 622. Memikirkan masa lalu, Arila tanpa sadar mengelus perutnya. Kali ini dia harus melindungi anaknya, membuat anaknya lahir dengan aman ke dunia. Dia ingin selalu menemani anaknya, melihat dia perlahan-lahan bertumbuh dewasa. Mulai dari belajar berbicara hingga belajar berjalan, tidak boleh kekurangan apapun. Arila, benar-benar tidak terpikir jika kita berdua sudah menjadi seorang ibu. Ini merupakan hal yang sama sekali tidak berani aku bayangkan sejak dahulu. Puspita menurunkan kepalanya, memandang lembut anak yang sedang berbaring di sampingnya. Tidak bisa menahan untuk mengeluarkan tangannya, mengelus wajah anaknya dengan lembut. 20 tahun yang akan datang, kita berdua sudah akan menjadi nenek. Orang yang sudah menjadi seorang ibu pasti akan selalu memikirkan hal ini. Anak yang baru saja dia lahirkan, sudah mengkhawatirkan masalah anaknya yang akan melahirkan anak mereka nantinya. Arila tertawa. 20 tahun yang akan datang, anakmu akan berubah menjadi seorang lelaki yang tampan. Pada saat itu, kamu sebagai seorang ibu akan sangat merasa khawatir. Aku hanya merasa khawatir dengan masalah pernikahannya. Aku khawatir jika dia akan membawa pulang seorang istri yang selalu membuatku marah. Jika dia dengan anakmu Rila kecil, atau kamu kembali melahirkan adik bagi Rila kecil, maka aku seumur hidup akan merasa sangat puas. Mengenai masalah ingin menjadikan Rila kecil sebagai menantunya, Puspita sama sekali tidak putus asa. Jika mereka benar-benar saling menyukai, aku sama sekali tidak akan melarangnya. Tidak bisa menurut kemampuannya sendiri. Arila juga kembali teringat oleh Hansel yang sudah lama pergi meninggalkan Rila kecil. Pada saat itu jika Hansel tidak meninggalkan Rila kecil karena ingin melindunginya, maka dia sudah pasti akan selalu menemani Rila kecil hingga bertumbuh dewasa, membawa begitu banyak kebahagiaan bagi Rila kecil. Jika saja Hansel selalu berada di samping Rila mereka, maka akan sangat baik. Meskipun Arila sama sekali tidak mengetahui bagaimana caranya Hansel muncul, tetapi dia selalu merasa lelaki yang begitu tenang dan bersikap dewasa dan bahkan begitu menyayangi Rila kecil merupakan menantu yang selalu dia idam-idamkan. Ketika Rila kecil tumbuh dewasa, maka dia pasti akan menjadi perempuan yang sangat cantik. Pada saat itu pasti banyak lelaki yang mengerumuni Rila kecil. Tetapi seberapa banyaknya itu tidaklah penting. Dia hanya menginginkan satu orang yang benar-benar melekat dengan Rila, bisa melindungi Rila, lelaki yang bisa membuat Rila merasa bahagia seumur hidupnya. Memikirkan masalah anak yang akan bertumbuh dewasa, Arila tersenyum dan berkata, mau bagaimanapun setelah anak kita dewasa, mereka sudah pasti akan memiliki pemikiran mereka sendiri. Orang yang kita sukai belum tentu juga merupakan orang yang mereka sukai. Hanya kamulah yang suka mendinginkanku. Aku begitu susah payah melahirkan anakku. Apakah aku tidak bisa membantu dia memikirkan sesuatu? Kata Puspita, memberikan tatapan mata malas kepada Arila. Puspita merupakan orang yang akan mengatakan secara langsung apa yang sedang dia pikirkan. Ayah dari anak-anak, mereka hanya bekerja keras beberapa detik, tetapi menyuruh kita menggunakan seumur hidup untuk menggantikannya.
Mereka mempunyai hak apa untuk memiliki pemikiran sendiri? Membahas tentang ayah dari anaknya, Puspita merasa begitu banyak perkataan yang ingin dia keluarkan. Kemarin malam dia begitu bersusah payah melahirkan anak mereka. Setelah melahirkan, Gustin bukan hanya tidak datang pertama kali menenanginya, malah terlihat seperti orang bodoh dan akhirnya masih menangis. Dahulu, Puspita selalu mendengar jika orang-orang melihat anak pertama mereka akan merasa sangat bersemangat dan menangis. Tetapi dia sama sekali tidak pernah melihatnya. Kali ini dia menangis karena merasa kesakitan, dan Gustin menangis karena merasa sangat bahagia. Dia merasa sakit hingga seperti akan kehilangan nyawanya. Gustin masih menangis dengan bahagia. Memikirkan hal ini, Puspita bagaimana bisa tidak merasa marah. Tetapi mau bagaimanapun, dia hanya sekedar berbicara seperti itu. Bukan berarti dia benar-benar tidak menyukai Gustin. Kebalikannya, hatinya malah begitu menyayangi Gustin. Hanya saja, dia tidak ingin mengakuinya. Dan untungnya, Gustin dan Puspita sudah saling mengenal beberapa tahun lamanya. Gustin sudah sangat mengenal kepribadian Puspita dan menyebabkan pada saat Puspita ingin memarahi seseorang, maka Gustin akan membiarkannya. Istri adalah miliknya sendiri. Jika dirinya sendiri tidak menyayanginya, apakah ingin menunggu hingga ada lelaki lain yang akan datang menyayangi istrinya? Selama ini Gustin selalu membawa pemikiran ini untuk berhubungan dengan Puspita. Maka dari itu, tidak peduli seberapa marahnya Puspita, tidak seberapa lama kemarahan itu akan padam dengan sendirinya. Arila berkata dan tertawa. Puspita, kamu harus mengingat ini. Kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu. Kedepannya kamu berbicara harus memberikan muka kepada ayah dari anakmu di depan anakmu nanti. Puspita mengerucutkan bibirnya dan berkata, dia sendiri tidak menginginkan muka. Menginginkan muka apa? Perawat, silakan bawa anakku kembali ke ruang istirahat. Suara Gustin tiba-tiba terdengar. Terdengar seperti sedang sedikit marah. Puspita melihat ke arahnya dan dengan segera mengeluarkan senyumannya. Ayah dari anakku, aku tadi hanya sedang bercanda dengan Arila. Kamu jangan marah. Gustin tidak membalas apapun. Puspita menarik-narik ujung bajunya, lalu berkata, Gustin, biarkan anak kita menemaniku sebentar lagi. Hanya dengan kamu membiarkan anak kita lebih lama menemaniku, aku berjanji, aku akan mengganti kebiasaan burukku. Gustin melepaskan tangan Puspita dan berkata, kamu sudah berjanji kepada suster, mengapa kamu tidak menepatinya? Dan terlebih lagi, anak mereka barulah lahir. Kondisinya sangat lemah. Rumah sakit akan membawa bayi yang baru lahir masuk ke ruang inkubator. Memeriksa selama 2 hari. Menunggu hingga kondisinya menjadi lebih kuat. Barulah bersama dengan ibunya keluar dari rumah sakit. Puspita berkata, tetapi tidak ada tapi-tapian. Perawat, bawalah anakku pergi. Baru kali ini Gustin bersikap begitu keras kepala di hadapan Puspita. Mendapat perlakuan kejam dari Gustin, Puspita kembali merasa marah. Mengambil bantal di sampingnya dan ingin memukul Gustin. Gustin, keluar kamu. Puspita, jangan ribut lagi.
Arila menahan tangan Puspita dan berkata lagi, "Gustin berbuat seperti ini demi kebaikanmu. Jika dia hari ini tidak bertahan, bagaimana jika nanti anakmu sakit? Pada saat itu kamu akan menangis dan merasa sangat sedih. Dia hanya saja tidak menyayangiku. Kamu lihat Carson suamimu. Kamu berjalan kemana, dia pasti akan mengejarmu. Diam-diam berada di sampingmu. Tetapi kamu lihatlah Gustin. Jika dahulu aku tidak mengikuti dia pergi, dia sama sekali tidak pernah mengikutiku. Tunggu hingga aku keluar rumah sakit. Aku akan pergi dari rumah dan melihat apakah dia akan datang mencariku." Puspita sengaja berkata seperti ini untuk didengar oleh Gustin. "Puspita, kamu benar-benar berpikir seperti ini?" Gustin terdengar seperti sudah benar-benar marah. "Suamiku, aku hanya sembarangan berbicara. Kamu tidak usah serius menanggapinya." Puspita mengetahui jika dia sudah kelewatan. Dengan cepat menarik Gustin berusaha menghiburnya dan meminta maaf. Tidak peduli sudah berapa tahun, Gustin masih saja termakan oleh kelakuan Puspita yang seperti ini. Warna wajahnya sudah berubah menjadi lebih baik. Dengan lembut membawa Puspita masuk ke dalam pelukannya. Kamu bahkan sudah menjadi seorang ibu, masih begitu kekanakan. Karena aku ada kamu, aku barulah memiliki hal yang bersikap kekanakan, kata Puspita berbicara dengan begitu sombong.